Bayangin seandainya kamu punya sahabat yang selalu bela kamu, selalu percaya sama kamu, terus kamu jual dia cuma seharga gaji sebulan. Terus habis itu kamu sadar dan kamu nggak sanggup hidup dengan itu. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata dari salah satu murid Yesus sendiri, Yudas Iskariot. Halo semuanya, selamat datang di channel Piece of Life. Jadi siapa sebenarnya Yudas? Yudas ini bukan orang random. Dia salah satu dari 12 murid inti Yesus. Bahkan dia dipercaya pegang kas, bendahara kelompok. Jadi dia bukan orang pinggiran, dia orang kepercayaan. Awalnya semua normal. Yudas ikut Yesus keliling, lihat mukjizat, dengerin ajaran. Sama kayak murid lain, dia punya harapan. Mungkin dia mikir, Yesus bakal jadi raja yang ngelawan penjajah Romawi. Banyak orang Yahudi waktu itu emang berharap gitu. Nah disinilah mulai kelihatan. Di salah satu cerita, ada perempuan yang tuang minyak mahal ke kaki Yesus. Yudas protes, bilang mendingan dijual, uangnya buat orang miskin. Kedengeran mulia ya. Tapi ternyata, dia emang suka ngambil dikit-dikit dari kas bersama. Ini bagian penting, dia nggak jadi jahat dalam semalam. Dia jadi jahat dari kebiasaan kecil yang dibiarin terus. Terus tibalah momen krusial. Yudas datang ke para pemimpin agama, nawarin buat nunjukin di mana Yesus bisa ditangkap diam-diam. Harganya 30 keping perak. Bukan harga fantastis, ini kayak harga budak waktu itu. Murah banget buat sebuah pengkhianatan sebesar itu. Malam itu di Taman Getsemani, Yudas datang bareng pasukan bersenjata. Dan caranya nunjuk Yesus dengan ciuman di pipi, tanda persahabatan di balik tanda jadi penangkapan. Ini salah satu ironi paling menyayat hati dalam cerita ini. Begitu Yudas lihat Yesus dihukum, dia langsung sadar, dia baru nyadar apa yang udah dia lakuin. Dia balikin 30 keping peraknya, bilang gue udah khianatin orang nggak bersalah, tapi orang-orang yang dia kasih uang itu cuman jawab, itu urusan lo. Bayangin rasanya. Dia udah dapat apa yang dia mau, tapi dia sadar itu nggak berharga sama sekali dibanding apa yang dia hancurin. Yudas nggak sanggup nanggung rasa bersalah itu. Alkitab nyeritain dia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Bukan karena dia dihukum orang lain, tapi karena dia nggak bisa hidup dengan pilihannya sendiri. Yang bikin cerita Yudas ini tetap relevan sampai sekarang. Dia bukan monster. Dia hanya orang biasa yang keputusan kecilnya nggak pernah dia koreksi sampai numpuk jadi hal besar yang nggak bisa dibalikin. Berapa banyak dari kita yang juga gitu. Kompromi kecil yang kita anggap nggak masalah, sampai akhirnya kita sadar udah kejauhan buat balik. Bedanya, kita masih punya waktu buat berhenti sebelum semuanya jadi kayak Yudas, nyesel di titik yang udah terlambat. Kalau video ini related sama hidup kamu, drop komentar relate di bawah. Dan jangan lupa subscribe buat cerita Alkitab lainnya yang dikemas lebih hidup. Bye.